Konon, Luqman Al-Hakim, seorang bijaksana yang dipercaya pernah menjabat sebagai seorang hakim agung pada masa Nabi Dawud alaihissalam, pernah menasihati putranya, "Wahai anakku, ketahuilah, setiap manusia terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk Allah, sepertiga yang kedua untuk dirinya, dan sepertiga yang terakhir untuk cacing tanah." Melihat wajah anaknya yang penuh tanda tanya, Luqman selanjutnya menjelaskan apa yang baru saja ia sampaikan. Adapun sepertiga yang pertama adalah roh manusia. Rohnya itu akan kembali ke hadirat pemilik sebenarnya, Sang Maha Pencipta, yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang pun yang mengetahui hakikat roh itu, hanya Allah sendiri yang Maha mengetahuinya. Selanjutnya, sepertiga yang kedua adalah semua perbuatan manusia selama ia hidup di dunia ini. Balasan atas segala perbuatan yang pernah dilakukan akan kembali kepadanya, dan atas izin Allah yang Maha Adil, perbuatan saleh akan mendapatkan pahala kenikmatan dan sorga. Bahkan pahala tersebut juga bisa menemani manusia serta menolongnya dalam menghadapi kesulitan di akhirat nanti. Demikian juga perbuatan buruknya akan menyulitkan dirinya di akhirat, bahkan bisa mengantarkannya ke jurang kesengsaraan selama-lamanya. Nauzubillah. Dan seperti yang terakhir adalah jasadnya yang saat di dunia menemaninya kemanapun ia menuju, yang juga ia gunakan untuk melakukan segala hal yang dia inginkan, yang juga pernah ia sangat cintai dan kagumi, sehingga dihias sedemikian cantik, mempesona, atau dibentuk sedemikian gagah dan elegan. Itu semua pada akhirnya akan menjadi milik para cacing tanah di kuburnya. Tentu hal ini terkecuali jasad yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap utuh dan segar, tidak disentuh oleh satupun makhluk di bawah tanah. Semoga nasihat dari Luqman ini tidak hanya menjadi renungan bagi putranya, tapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi kita yang meyakini bahwa kehidupan ini tidak berakhir setelah ajal menjemput. Karena setelah kematian, manusia akan menerima balasan atas semua yang telah ia perbuat ketika ia diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan itu, apalagi yang besar, kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan, demikian pula keburukan akan mendapatkan balasan keburukan. Karena di antara 3 tadi, hanya amal perbuatanlah yang kembali kepada kita manusia, maka selagi kita masih diberikan tubuh yang sehat serta pikiran yang waras, marilah perbaiki diri dengan banyak berbuat kebaikan dan beramal saleh, apalagi untuk tujuan kemanusiaan, serta meninggalkan segala keburukan yang dilarang serta dikecam oleh agama dan moral. Semoga dengan demikian kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal kebaikan kita, dan jasad kita juga nanti akan dijaga oleh Allah sehingga tetap utuh, tidak disentuh oleh satupun makhluk yang berada di bawah tanah.